Jiwa yang terpilih. Pernahkah dalam diam kamu merasakan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada kabut ketidakpastian yang menggelayuti langkahmu? Padahal kamu tahu betul bahwa di dalam dirimu tersimpan potensi besar, niatmu tulus, jiwamu penuh kasih, dan hatimu selalu tergerak untuk membantu sesama. Namun tetap saja seolah alam menahan langkahmu, terutama dalam hal keuangan. Lalu kamu bertanya dalam hati, mengapa jalan ini terasa begitu berat? Kenapa justru mereka yang hidupnya tampak jauh dari nilai-nilai kebaikan bisa menikmati kelimpahan begitu mudah? Pertanyaan ini tidak muncul dari kelemahan, melainkan dari kerinduan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Sebab mereka yang memiliki panggilan jiwa, mereka yang terpilih untuk perjalanan hidup yang bermakna, justru sering diuji dalam bentuk yang tidak terlihat adil. Namun, apakah ini bentuk hukuman? Atau justru, ini adalah bagian dari penyucian, penguatan, dan pembentukan jiwamu untuk sesuatu yang lebih besar? Dalam video kali ini kita akan menyelami lebih dalam satu kebenaran yang sering tersembunyi. Mengapa begitu banyak jiwa mulia yang menghadapi tantangan finansial, justru di saat mereka tengah berada di puncak pencarian spiritual dan misi kemanusiaan? Apa yang kamu dengar hari ini bukan sekadar teori melainkan wahyu kehidupan yang bisa membuka kesadaranmu dan mengubah caramu memandang kekurangan serta tantangan dalam hidup ini. Salah satu kisah yang akan kita angkat adalah tentang seorang gadis muda bernama Angela. Ia lahir dalam kondisi yang tak mudah. Lingkungannya keras, sumber daya terbatas, dan dukungan emosional hampir tak ada. Namun Angela memiliki sesuatu yang langka, tekad yang lahir dari luka dan cinta yang tumbuh dari kehilangan. Ia memutuskan untuk mengubah takdir, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk seluruh generasinya. Tapi di tengah perjalanan yang penuh semangat itu, Angela justru berhadapan dengan gelombang tantangan keuangan yang nyaris menghentikan langkahnya. Dan dari sinilah muncul pelajaran berharga, yang mungkin selama ini juga sedang kamu alami, namun belum kamu pahami sepenuhnya. Ingatlah baik-baik, kekurangan bukanlah pertanda bahwa kamu diabaikan oleh kekuatan ilahi. Justru dalam keterbatasan kamu sedang ditempa. Dalam ketiadaan kamu sedang dibentuk. Kesulitan bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk menciptakan kedalaman dalam dirimu yang akan memampukanmu menampung berkah yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu duga. Tuhan tidak pernah menjauh. Justru dalam diam, Dia sedang menyusun panggung untuk kebangkitanmu. Memang tidak mudah menerima ini ketika kebutuhan mendesak hadir di depan mata, tapi percaya dan sadari, tidak ada luka yang sia-sia, dan tidak ada air mata yang tak dicatat oleh semesta. Setiap ujianmu adalah jalan menuju takdirmu. Ketika kamu tetap teguh, tetap berbuat baik, dan terus menyebar cahaya walau hidup terasa gelap, saat itulah kamu sedang membuktikan bahwa kamu memang dipilih bukan untuk biasa-biasa saja. Sebelum kita lanjut lebih dalam, aku ingin menyampaikan terima kasih dari hati terdalam bagi kamu yang sudah mendukung channel ini melalui like, komentar, dan subscribe. Kebaikanmu telah menjadi cahaya bagi sesama. Jika pesan hari ini menyentuh hatimu, tulislah angka 7 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi simbol niat dan keyakinanmu kepada semesta. Tajunju sebagai lambang dari kesadaran baru, kesabaran dalam proses, dan keteguhan untuk tidak menyerah. Putarlah video ini berkali-kali jika kamu perlu pengingat dan kekuatan. Bahkan jika hanya di latar belakang, biarkan energinya menyatu dengan ruang tempatmu berada. Karena sesungguhnya energi itu nyata, dan ia akan bekerja pelan-pelan menyentuh lapisan terdalam dari jiwamu. Sekarang, mari kita mulai menyelami satu persatu wahyu kehidupan ini. Duduklah dengan tenang, bukalah hatimu, dan bersiaplah untuk menerima kebijaksanaan yang mungkin selama ini sudah mengetuk, tapi baru sekarang kamu mampu mendengarnya. Bab 1. Kehidupan mengajarkan kita untuk bergantung pada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan semesta alam, bukan pada harta duniawi. Pahami ini sahabatku. Kekayaan dunia seringkali menjadi penghalang yang mengalihkan kita dari ketergantungan sejati pada kekuatan yang lebih besar. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan, seolah-olah harta adalah segalanya. Namun, izinkan aku mengingatkanmu
bahwa yang lebih besar adalah kekuatan yang mengalirkan segala yang kita butuhkan. Ketika kita melihat perjalanan orang-orang yang dipilih untuk tujuan mulia, kita menyadari bahwa bukan kekayaan materi yang menopang mereka, tetapi kekuatan yang lebih tinggi yang memberi mereka petunjuk. Kehidupan mengajarkan kita bahwa manusia hidup bukan hanya dari apa yang tampak di dunia ini, tetapi dari setiap petunjuk yang datang dari sumber yang lebih tinggi. Terkadang, dalam perjalanan hidup kita mungkin merasa kekurangan, namun ini adalah saat di mana kita diajarkan untuk melihat lebih dalam. Ketika kita merasa tidak cukup, itulah saatnya untuk mengingat bahwa jika kita memiliki hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, kita memiliki segalanya. Ketiadaan kelimpahan finansial bukanlah tanda kekurangan, tetapi kesempatan untuk memperdalam iman kita, untuk mengingatkan kita bahwa ketergantungan kita pada dunia adalah sementara, dan hanya pada kekuatan yang lebih tinggi kita menemukan kedamaian sejati. Mungkin kita merasa tidak memiliki apa-apa, tetapi kita tidak pernah benar-benar sendirian. Bab 2. Kehidupan menguji ketulusan hati kita. Sekarang mari kita bicara tentang ketulusan hati. Kadang-kadang kesulitan finansial datang sebagai ujian bagi niat kita. Uang bisa menjadi cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita mengikuti jalan hidup yang lebih tinggi, ataukah kita terjebak dalam keinginan duniawi? Apakah kita mengejar kekayaan atau mengejar tujuan yang lebih luhur? Kehidupan mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat melayani dua tujuan yang bertentangan. Ujian ini hadir untuk menghilangkan kesombongan, kemandirian yang semu, dan keinginan yang mengarah pada keserakahan. Kehidupan membiarkan kita merasakan perjuangan finansial untuk mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam pada diri kita sendiri, untuk menguji motif hati kita. Saat berkat datang, apakah kita akan menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar, untuk kebaikan bersama dan untuk memberi? Ujian ini hadir bukan untuk menghukum, tetapi untuk memurnikan hati kita. Ketika kekayaan datang, apakah kita akan tetap setia pada tujuan mulia kita dan menggunakannya untuk memberi manfaat kepada orang lain? Ujian ini adalah untuk membantu kita menjaga integritas dan ketulusan hati kita, sehingga ketika saatnya tiba, kita dapat menggunakan segala yang diberikan dengan bijaksana dan penuh rasa syukur. Bab 3. Anda belum cukup dewasa untuk menangani berkat yang besar. Kehidupan ini mengajarkan kita bahwa berkat yang datang terlalu cepat seringkali bisa mengalahkan kita jika kita belum siap untuk menerimanya. Tidak hanya kesiapan materi yang penting, tetapi juga kedewasaan spiritual yang menjadi dasar bagi segala hal. Ketika kita belum matang dalam diri kita, berkat yang datang justru bisa disalahgunakan, seperti air yang mengalir deras tanpa ada wadah yang cukup kuat untuk menampungnya. Di dalam proses kehidupan ini, ada waktu untuk pembentukan, waktu untuk mengasah diri, dan waktu untuk membangun karakter yang dapat mengelola segala yang diberikan kepada kita. Setiap keterlambatan bukanlah penolakan tetapi adalah sebuah persiapan yang lebih dalam. Alam semesta sedang mempersiapkan Anda untuk menerima berkat yang lebih besar, yang tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang lain, dan untuk tujuan yang lebih tinggi. Bab 4. Perang spiritual dan serangan energi negatif. Ketika Anda merasakan kesulitan, itu bukan semata-mata akibat dari tindakan Anda, tetapi mungkin juga karena energi besar yang Anda bawa. Anda memiliki potensi yang luar biasa, dan terkadang hal ini menarik perhatian kekuatan yang berusaha menghalangi jalan Anda. Konflik dalam kehidupan material bisa menjadi refleksi dari pertarungan yang lebih besar dalam dunia spiritual. Jangan salah paham. Perlawanan yang Anda hadapi adalah tanda dari kekuatan besar yang ada dalam diri Anda. Saat Anda menghadapi rintangan, itu seringkali berarti bahwa Anda sedang mendekati titik perubahan yang signifikan. Ingatlah bahwa Anda tidak berperang sendirian. Anda dikelilingi oleh kekuatan yang mendukung Anda, dan Anda akan keluar dari pertempuran ini lebih kuat dan lebih siap. Setiap kesulitan finansial yang Anda alami adalah bagian dari proses yang lebih besar, di mana Anda dibentuk untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam mengelola apa yang akan datang. Bab 5. Anda sedang
dalam musim persiapan untuk keajaiban besar. Saat ini Anda mungkin merasa tertekan atau terhambat dalam aspek finansial. Namun, ingatlah bahwa setiap tantangan yang Anda hadapi adalah bagian dari persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Alam semesta memiliki cara yang unik untuk mempersiapkan kita dengan menghadirkan kesulitan yang membantu membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap ujian yang Anda hadapi bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari proses yang lebih besar. Seperti seorang pembuat patung yang membentuk batu kasar menjadi karya seni, demikian pula hidup Anda sedang dibentuk dengan cara yang tidak terlihat. Ini adalah musim di mana ketahanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan diri Anda sedang dibangun. Ketika Anda keluar dari musim ini, Anda akan lebih siap untuk menerima berkat yang lebih besar dan menjalankan peran yang lebih penting dalam perjalanan hidup Anda. Keberanian Anda untuk bertahan dan berkembang akan menjadi dasar bagi segala yang datang setelahnya. Bab 6. Alasan lain mengapa perjalananmu belum melimpah dengan kekayaan adalah karena alam semesta ingin melindungimu dari potensi bahaya yang datang bersamanya. Dalam kebijaksanaannya, ada pemahaman bahwa kekayaan bisa menjadi ujian bagi hati dan jiwa. Ia bisa mengalihkan perhatian, membawa kesombongan dan keserakahan, serta mengaburkan fokus pada tujuan sejati yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam kasihnya, mungkin saat ini Anda belum diberikan kelimpahan materi karena jiwa Anda sedang dipersiapkan untuk menanggungnya dengan bijaksana. Kekurangan yang Anda alami bukanlah hukuman, tetapi lebih kepada bentuk perlindungan. Alam semesta sedang menjaga Anda dari godaan kekayaan yang dapat menguasai dan mengubah arah hidupmu. Kekayaan bisa mengaburkan pandangan dan memberi ilusi bahwa Anda mandiri, sehingga melupakan bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Dalam kebijaksanaannya, mungkin ini adalah waktu untuk Anda tumbuh lebih kuat secara spiritual, agar suatu hari nanti Anda dapat menerima berkat tersebut, tanpa kehilangan jati diri dalam prosesnya. Ada waktu untuk segala hal, dan mungkin saat ini bukan waktu untuk mengabdi kepada materialisme, tetapi untuk menguasai kedalaman batin yang lebih tinggi. Bab 7. Sebuah pengalihan fokus ilahi. Terkadang, ketidakcukupan materi yang Anda rasakan adalah cara alam semesta mengarahkan perhatianmu dari keinginan duniawi menuju kehendak yang lebih tinggi. Ingatlah, anak jiwa, bahwa kemakmuran sejati tidak diukur dari jumlah harta, tetapi dari kedamaian dan keharmonisan batin dengan tujuan ilahi. Banyak di antara kalian yang merasakan perjuangan finansial sebagai tanda bahwa sekarang saatnya untuk berhenti mengejar kesuksesan yang bersifat sementara dan mulai mencari makna yang abadi. Kesulitan finansial yang Anda hadapi adalah cara alam semesta mengingatkan, hidupmu lebih dari sekadar pencapaian materi. Fokuslah pada hal-hal yang lebih tinggi, yang memberikan kedamaian dalam diri, dan bukan hanya pada apa yang bisa dilihat dengan mata fisik. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup, kesulitan finansial datang sebagai sarana untuk membuka pandanganmu, menghapus gangguan, dan memfokuskan hatimu pada panggilan yang lebih dalam dan lebih tinggi yang ada untukmu. Ketika aliran materi mengalir deras, mudah untuk terperangkap dalam pencarian kesenangan duniawi. Namun saat aliran itu terhenti, segala sesuatu berubah. Anda mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya penting bagiku? Dan dalam keheningan itu, sebuah suara batin mulai berbicara, mengarahkanmu pada tujuan hidup yang lebih besar. Sebuah panggilan yang seringkali tidak berhubungan dengan keuntungan duniawi, tetapi lebih kepada ganjaran yang abadi. Dalam kekurangan finansial, ada ruang untuk menemukan kembali prioritas hidup yang lebih sejati, mendorongmu untuk melayani orang lain dan mengikuti panggilan yang melampaui segala bentuk materi. Bab 8. Untuk menumbuhkan empati dan kasih sayang terhadap sesama. Izinkan saya mengingatkanmu, wahai jiwa terpilih, perjuangan finansial memiliki cara yang lembut untuk membuka hatimu terhadap mereka yang juga berjuang. Dalam setiap masa kekurangan, ada kesempatan untuk mengembangkan empati yang mendalam. Saat Anda melewati musim ketidakpastian ini, Anda menjadi lebih peka terhadap kesulitan orang lain. Dan ini adalah pelajaran yang tak dapat dipelajari di kelas manapun. Anda memahami kecemasan yang datang dengan tagihan yang menumpuk, keresahan,
mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan ketakutan tentang masa depan. Semua ini membentuk hatimu untuk tidak hanya menerima berkat, tetapi untuk membagikannya. Anda akan menjadi saluran kasih dan kebaikan yang mengalir untuk mereka yang masih dalam kesulitan. Bab 9. Memutus siklus lama. Ada kalanya, kesulitan yang Anda hadapi bukan hanya milikmu sendiri, melainkan bagian dari perjalanan untuk memutus siklus lama yang telah mengikat keluargamu selama generasi-generasi sebelumnya. Ini bukan hanya tentang menghadapi masa kini, tetapi tentang membebaskan masa depan anak-anakmu, cucu-cucumu, dan keturunanmu yang akan datang. Kadang, untuk melepaskan diri dari pola masa lalu, kita harus melalui perjalanan yang penuh tantangan. Perjuangan yang Anda alami sekarang adalah bagian dari proses untuk membebaskan keluargamu dari keterbatasan yang telah berlangsung lama. Dalam perjuanganmu, Anda akan memperoleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk mengubah arah masa depan keluargamu. Meskipun Anda merasa terbatas sekarang, ingatlah bahwa Anda sedang membangun fondasi untuk sebuah warisan. Sebuah warisan kebijaksanaan, iman, dan pengelolaan yang akan memberkati generasi yang akan datang. Bab 10. Disempurnakan melalui ujian. Kadang, perjalanan kita dibimbing oleh ujian yang tampaknya penuh tantangan. Namun di balik setiap ujian, terdapat pelajaran berharga yang membentuk kita. Seperti emas yang dipanaskan untuk menghilangkan kotoran, ujian dalam hidup mengikis segala sesuatu yang tidak esensial, menyisakan kekuatan yang lebih murni. Ketika kita tidak memiliki apa yang kita inginkan, kita diajak untuk kembali kepada sumber kehidupan yang lebih tinggi, untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sudah tersedia. Di tengah kesulitan, kita dipanggil untuk mengasah ketergantungan pada kekuatan yang lebih besar. Dan dari situ iman kita semakin berkembang, serta pandangan spiritual kita semakin jelas. Terkadang perjalanan kita terasa lambat, dan kita merasa waktu untuk menerima berkat sudah tiba. Namun kehidupan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang sempurna. Pada saat-saat ketika kita merasa tertunda, sesungguhnya ada persiapan yang sedang berlangsung, mengatur segala sesuatunya dengan penuh kehati-hatian, sehingga saat yang tepat tiba, kita siap untuk menerima dengan penuh kedamaian, seperti yang tertulis dalam kata-kata bijak. Tunggu dengan sabar, karena segala sesuatu yang ditunggu pasti akan datang pada waktunya. Dalam setiap perjalanan spiritual, kita sering dihadapkan pada saat-saat ketidakpastian. Saat itulah kita diajak untuk lebih percaya pada yang tidak tampak, untuk berjalan dengan iman meski mata kita belum melihat kenyataan. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang apa yang sedang kita bangun di dalam diri kita. Keyakinan yang tak tergoyahkan, meski segala sesuatunya tampak kabur. Dengan berjalan di jalur ini, kita diajak untuk melepaskan keterikatan pada apa yang dunia anggap sebagai tanda kesuksesan, dan untuk mempercayai bahwa perjalanan ini sudah direncanakan dengan penuh kebijaksanaan, meski tidak selalu kita mengerti cara kerjanya. Kesulitan finansial seringkali hadir untuk menghapus rasa aman yang kita anggap pasti. Ia mengajak kita untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal yang tampak, yang bisa dihitung atau diraba, dan mulai mengandalkan kekuatan yang tak tampak namun begitu nyata. Ini adalah ujian kepercayaan yang murni. Mudah untuk percaya saat segala sesuatu tampak berkelimpahan. Namun, dapatkah kita tetap mempercayai ketika kita merasa kekurangan? Kepercayaan sejati teruji ketika segala yang tampak tak lagi dapat dijadikan sandaran. Dalam momen seperti ini, kita tidak hanya dipersiapkan untuk perubahan finansial, tetapi juga untuk membangun kepercayaan yang mampu mengatasi segala tantangan. Kepercayaan yang kokoh saat badai datang, dan ketergantungan yang lebih dalam pada sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata fisik. Inilah inti dari hidup dengan kepercayaan yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai jiwa yang terpilih. Terkadang, kita juga dihadapkan pada pelajaran dari pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada kita sebelumnya. Mungkin di masa lalu kita tidak memanfaatkan berkat dengan bijaksana, dan saat ini kita merasakan dampaknya.
Mungkin ada saat-saat ketika kita terlalu fokus pada kepuasan sesaat dan melupakan untuk mengelola dengan bijaksana, atau menunda untuk berbagi dan berinvestasi dengan penuh pertimbangan. Saat ini kita mungkin merasa kekurangan bukan karena alam semesta tidak mendukung, tetapi sebagai panggilan untuk mengubah cara kita mengelola segala yang telah diberikan. Kehidupan ini mengajarkan kita bahwa tanggung jawab adalah bagian dari berkat itu sendiri. Sebelum kita diberkahi lebih banyak, kita perlu belajar untuk menghargai dan mengelola dengan kebijaksanaan apa yang sudah ada. Keberkahan sejati bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memberi manfaat lebih luas. Dan ketika kita gagal memahami nilai tanggung jawab, kadang-kadang keberkahan itu tertunda, memberi ruang untuk kita belajar dan berkembang. Saudaraku, jiwa terpilih, jika saat ini Anda merasa kekurangan dalam hal finansial, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sudah menjadi pengelola yang bijak atas apa yang telah diberikan kepada saya? Ini bukanlah waktu untuk merasa putus asa, melainkan waktu untuk menyusun kembali niat, memusatkan perhatian, dan mempersiapkan diri untuk mengelola berkat yang akan datang dengan kebijaksanaan. Salah satu pelajaran penting yang dapat dipelajari dalam masa-masa kekurangan adalah menemukan kepuasan yang sejati, yang tidak terikat pada materi. Di saat kita mengalami perjuangan, kita diberi kesempatan untuk belajar bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari hubungan kita dengan yang lebih tinggi. Kelimpahan materi mungkin datang dan pergi, tetapi kepuasan yang datang dari kedekatan dengan kekuatan yang lebih besar adalah yang abadi. Dalam kondisi apapun, ketika kita puas dengan apa yang ada, kita bisa merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan. Bukan karena kekayaan, tetapi karena kehadiran yang lebih dalam hidup kita. Jika Anda tengah menghadapi masa kekurangan, pahamilah bahwa ini adalah saat untuk menemukan kepuasan sejati dalam kedamaian batin, dan bukan dalam hal-hal duniawi yang sementara. Selain itu, mungkin tujuan hidup Anda memerlukan Anda untuk melewati masa-masa terbatas ini. Kadang, perjalanan spiritual kita memerlukan kita berada dalam keadaan kekurangan untuk sementara waktu, untuk mengasah ketulusan dan niat hati kita. Masa ini bukanlah sebuah keadaan yang permanen, tetapi bagian dari perjalanan yang diperlukan. Tujuan hidup kita mungkin melibatkan pekerjaan atau misi yang tidak memberikan keuntungan materi langsung. Namun, hadiah sejati datang dalam bentuk pengalaman batin dan kedalaman spiritual yang lebih tinggi. Pada akhirnya, kita diajarkan untuk mengejar tujuan yang lebih besar tanpa terikat pada hasil duniawi. Dalam masa kekurangan, kita belajar untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, dan melalui tantangan ini, kita dipersiapkan untuk menerima berkat yang datang dari kesetiaan dan pemurnian niat. Musim ini adalah ujian bagi jiwa, sebuah perjalanan yang dirancang untuk menguji apakah Anda tetap setia pada panggilan dalam dirimu, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Mudah untuk berkomitmen ketika segala sesuatu telah tersedia, namun, bisakah Anda tetap teguh ketika segala sesuatu tampak terbatas? Alam semesta ingin tahu apakah Anda tetap bisa berkata, "Ya," pada perjalanan hidupmu, bahkan ketika hal-hal duniawi tampak jauh dari jangkauan. Apakah Anda akan tetap mengejar tujuan hidupmu ketika imbalan duniawi belum datang? Waktu ini digunakan untuk memastikan bahwa hatimu terfokus pada kebenaran yang lebih tinggi dan bukan pada kesuksesan semu. Ketika Anda melewati ujian ini, ketika niatmu murni dan keyakinanmu teguh, berkat akan mengalir dalam bentuk yang tidak pernah Anda bayangkan. Teman-temanku, Anda tidak kekurangan. Anda sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Alam semesta sedang menyelaraskanmu dengan waktunya, mengajarkanmu untuk hidup dengan iman, memurnikan pengelolaan hidupmu, menumbuhkan kepuasan dalam dirimu, dan memastikan bahwa niatmu selaras dengan tujuan ilahi yang lebih besar. Percayalah pada proses ini, karena segala sesuatu bekerja untuk kebaikan mereka yang membuka diri pada panggilan hidup yang lebih besar. Ambillah kisah ini sebagai contoh, mengapa jiwa-jiwa terpilih terkadang melewati masa kekurangan. Dulu, ada seorang wanita muda bernama Angela yang lahir dalam sebuah keluarga yang diliputi oleh kemiskinan. Sebuah bayangan yang selalu mengikuti mereka dan menghalangi impian yang bahkan tidak berani mereka ucapkan. Angela adalah yang pertama dalam keluarganya yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebuah jalan yang terbuka bukan hanya oleh kerja keras,
tetapi oleh panggilan hidup untuk memutus siklus yang mengikat keluarganya selama bertahun-tahun. Angela tidak hanya melangkah ke pendidikan tinggi, ia melangkah menuju takdirnya, diperlengkapi dengan iman, doa, dan tekad untuk mengubah cerita keluarganya. Angela percaya bahwa dirinya dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui apa yang pernah dikenal oleh keluarganya. Dan ketika dia memulai perjalanan ini, Angela tahu bahwa untuk mengubah siklus tersebut membutuhkan lebih dari sekadar keberhasilan akademis atau pengetahuan finansial. Itu membutuhkan pertumbuhan batin, kebijaksanaan yang mendalam, dan kepercayaan penuh pada waktu alam semesta yang sempurna. Ia berdoa setiap hari untuk petunjuk, untuk kekuatan, untuk bertahan, dan untuk kebijaksanaan dalam menjalani hidup dan meraih kebebasan yang sejati. Secara perlahan, melalui doa yang tak terhitung jumlahnya, usaha yang tiada henti, dan pengorbanan yang mendalam, terobosan itu datang. Setelah menyelesaikan pendidikannya, kesempatan mulai terbuka bagi Angela. Pintu-pintu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, berkat mulai mengalir dalam bentuk yang melimpah. Pencapaian investasi dan usaha bisnis mulai berbuah, dan tak lama kemudian Angela mulai membangun kehidupan yang hanya bisa dibayangkan oleh keluarganya. Seolah-olah setiap doa dijawab, namun dengan berlimpahnya berkat datanglah perubahan yang halus. Perubahan yang tidak langsung disadari oleh Angela, apa yang dimulai sebagai rasa syukur yang tulus atas segala penyediaan, mulai berubah menjadi keinginan yang mendalam untuk lebih banyak lagi. Berkah yang seharusnya memuliakan kehidupan, justru menjadi obsesi baru. Angela mulai lebih memprioritaskan kekayaan, kesuksesan, dan pencapaian material daripada kedamaian batin dan hubungannya dengan alam semesta. Awalnya perlahan, melewatkan waktu untuk berhubungan dengan dirinya sendiri demi mengejar pencapaian, menunda momen berharga untuk berhubungan dengan energi positif demi acara duniawi, lebih fokus pada akumulasi daripada keseimbangan dalam hidup. Tanpa disadari, Angela mulai menjauh dari fondasi yang telah menopang perjalanan spiritualnya. Materialisme dan kesombongan masuk perlahan namun kuat, dan identitasnya mulai terbungkus, bukan pada siapa dirinya dalam kedamaian batin, tetapi pada apa yang telah ia kumpulkan di dunia. Kehidupan Angela mencerminkan perjalanan yang mendalam, sebuah perjalanan dari kebahagiaan yang tampak sempurna menuju kehancuran, yang mengajarkannya banyak hal tentang diri dan kehidupan. Ia pernah berada dalam hubungan yang tampak ideal di luar, dengan kekayaan, status, dan kenyamanan materi yang begitu mengesankan. Namun di balik semua itu, ada kekosongan yang tak terungkapkan. Dunia Angela mulai runtuh ketika ia menghadapi kenyataan pahit. Pengkhianatan yang begitu mengguncangnya menyisakan luka yang mendalam di hatinya. Segala yang ia perjuangkan termasuk kekayaan dan kesuksesan yang telah ia bangun, mulai luntur begitu saja. Keinginannya untuk mempertahankannya malah membuat segalanya semakin jauh terlepas, hingga ia mendapati dirinya berada dalam krisis yang hampir merenggut segala yang ia miliki. Pada titik ini Angela berdiri di persimpangan jalan, dikelilingi oleh puing-puing dari apa yang dulu ia anggap sebagai hidupnya. Ia menyadari bahwa semua yang ia percayai, uang, kesuksesan, bahkan cinta, ternyata tak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan. Namun dalam keheningan hatinya, ada sebuah suara lembut yang membimbingnya untuk melihat lebih dalam. Angela mulai menyadari bahwa dalam perjalanannya, ia telah menjauh dari inti dari segala yang ada, yang memberi makna sejati bagi hidupnya. Ia telah menggantikan hubungan yang lebih dalam dengan segala hal duniawi, berpikir bahwa kebahagiaan bisa datang dari pencapaian luar, bukan dari kedamaian batin. Saat segala sesuatu terasa kehilangan arah, Angela merasa terdorong untuk menyerah, bukan untuk mencari lebih banyak kekayaan atau kesuksesan, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dalam penyerahan itu, ia menemukan sebuah perubahan yang lembut namun kuat. Sebuah kedamaian yang melampaui segala pengertian. Tidak ada perubahan instan dalam keadaan luar hidupnya, namun ada sesuatu yang lebih mendalam yang terjadi dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa kedamaian sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari dalam dirinya. Dan bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan ujian, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Angela memulai perjalanan baru dalam hidupnya, kali ini dengan dasar yang berbeda.
dengan keyakinan, dengan kerendahan hati, dan dengan melayani tujuan yang lebih tinggi. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang kekayaan yang dulu ia cari, melainkan tentang menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada kehendak yang lebih besar. Semua ujian yang ia jalani, kejatuhan dalam materi, luka hati, merupakan bagian dari perjalanan untuk menemukan apa yang benar-benar berarti. Angela menemukan bahwa kedamaian yang sejati dan kepuasan yang abadi hanya dapat ditemukan dalam melayani tujuan yang lebih tinggi, bukan dalam mengejar janji duniawi yang bersifat sementara. Ia membangun kembali hidupnya dengan tujuan yang baru, sekarang memahami bahwa setiap berkat adalah alat untuk kebaikan yang lebih besar, bukan gangguan dari jalan yang lebih dalam. Angela menggunakan pengalamannya, kebangkitannya, kejatuhannya, dan pembelajarannya untuk berbagi dengan orang lain. Ia mulai berbicara kepada wanita muda, mengajarkan mereka tentang kebijaksanaan hidup, tetapi yang lebih penting, tentang bahaya menjadikan kesuksesan materi sebagai tujuan utama. Ia membantu mereka menyadari bahwa meskipun kerja keras dan ambisi itu penting, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga nilai-nilai yang lebih dalam di pusat hidup mereka. Kisah itu telah menjadi cerminan tentang kebaikan yang lebih tinggi, pengingat bahwa meskipun kita terkadang kehilangan arah, selalu ada tangan yang siap membimbing kita kembali pada tujuan sejati kita. Perjalanan Angela, dari kekurangan menuju kelimpahan dan kembali ke kerendahan hati, menjadi kisah tentang kebangkitan spiritual yang kuat. Ini bukan lagi tentang memecahkan masalah kekurangan materi. Ini tentang mengatasi kekurangan yang lebih dalam kekosongan jiwa. Ia belajar bahwa segala pemberian dalam hidup tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan tujuan yang lebih besar, tetapi untuk membawa kita lebih dekat pada kebaikan itu. Dan dengan pelajaran itu, ia menjalani sisa hidupnya dalam kelimpahan kasih yang lebih tinggi. Mengetahui bahwa kekayaan sejati ditemukan dalam hati yang diserahkan pada tujuan yang lebih besar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya berbicara kepada hati Anda. Anda lihat, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dibentuk dalam diri Anda. Dunia mungkin mengukur kesuksesan dengan harta benda, tetapi ada ukuran yang lebih dalam yang mengukur melalui karakter, tujuan, dan ketaatan. Terkadang kita diberi pengalaman kekurangan untuk membebaskan kita dari belenggu materialisme, untuk mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan duniawi, tetapi dalam kedalaman dan kehadiran yang lebih besar. Panggilan semesta sedang bergema dalam hidupmu, mengajakmu untuk bergantung lebih dalam pada kekuatan yang lebih tinggi. Meskipun segala hal di dunia ini tampak kosong, ingatlah bahwa kedamaian sejati dan penyediaan yang tidak terbatas hadir di dalam jiwa yang terbuka untuk menerima. Ketahuilah bahwa bahkan dalam ketidakpastian duniawi, ada kekuatan tak terhingga yang mengalir untuk mengisi setiap ruang kosong dalam hidupmu. Untuk setiap jiwa yang mendengarkan suara ini, mari kita hadirkan doa dan harapan. Kita bersatu dalam ketenangan dan keyakinan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita membuka hati untuk menerima kelimpahan yang telah disiapkan untuk kita, meskipun mata kita mungkin belum sepenuhnya melihatnya. Dalam saat-saat kesulitan, ketika segala sesuatu terasa hilang, percayalah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Biarkan kesulitan ini mengajarkanmu untuk menemukan kekuatan yang lebih dalam, dan pahami bahwa segala tantangan adalah kesempatan untuk pertumbuhan jiwa. Bukalah pikiranmu untuk melihat bahwa meskipun dunia ini tampak penuh kekurangan, ada rencana yang lebih tinggi yang sedang mengarahkannya menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Buka hati untuk menerima hikmat dalam setiap langkah. Jangan hanya mencari penyelesaian cepat, tetapi cari pemahaman yang lebih dalam setiap ujian yang datang. Dalam setiap kesulitan, ada kesempatan untuk menemukan kekuatan baru, ketahanan yang hanya bisa tumbuh dari dalam diri. Jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk mengasah karakter dan membuka ruang bagi keberanian yang lebih besar. Kami menyatukan hati dan pikiran untuk melepaskan diri dari siklus ketakutan, kekurangan, dan kecemasan yang mengikat. Kita memilih untuk hidup dalam kelimpahan, bukan hanya dalam materi, tetapi juga dalam kedamaian batin dan kebijaksanaan yang datang dari dalam diri kita. Lepaskan segala belenggu yang menghalangi jalan kita menuju kelimpahan sejati. Sekarang izinkanlah diri kita untuk membuka pintu kelimpahan yang lebih besar.
Terimalah setiap berkah yang datang, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam kekuatan spiritual yang menyertainya. Kita dipanggil untuk hidup dengan keyakinan bahwa perjalanan kita menuju masa depan yang penuh dengan potensi dan keajaiban sudah dimulai. Semesta, kami memohon untuk diberikan kebijaksanaan dalam mengelola segala sumber daya yang kami miliki. Bimbinglah kami untuk bijak dalam setiap keputusan, karena kami tahu bahwa ketika kami menghargai hal-hal kecil, maka kami akan diberikan kemampuan untuk mengelola yang lebih besar. Bantu kami untuk menyadari bahwa setiap berkah, setiap sumber daya yang kami miliki adalah anugerah dari semesta, dan semoga kami mengelolanya dengan rasa hormat dan penuh kesadaran. Biarkan kami tidak terjebak dalam pemborosan, tetapi belajar untuk hidup dengan disiplin dan tanggung jawab, mengetahui bahwa mereka yang mengelola dengan bijak akan diberi berkah yang melimpah. Semesta, kami memohon agar Engkau membebaskan kami dari keterikatan terhadap materi dalam dunia yang terus-menerus mendorong kami untuk mengejar lebih banyak. Ingatkan kami bahwa kekayaan sejati terletak dalam kedamaian batin dan keharmonisan dengan alam semesta. Bantu kami untuk melepaskan keinginan akan kekayaan dan status duniawi, dan fokuslah pada harta yang tak terlihat, yang tak bisa dicuri, dan tak akan rusak. Biarkan kami tetap berfokus pada apa yang benar-benar penting, dan biarkan hati kami tetap murni dalam perjalanan kami menuju kedamaian sejati. Semesta, kami memohon kesabaran dalam perjalanan ini. Banyak di antara kami yang menantikan perubahan, namun jawabannya seolah tertunda. Ajari kami untuk mempercayai waktu yang telah ditentukan, mengetahui bahwa segala sesuatu datang pada saat yang tepat. Biarkan kami tidak lelah dalam berbuat baik, karena kami tahu bahwa pada waktunya hasil dari usaha kami akan terlihat. Asalkan kami tidak menyerah, kuatkanlah iman kami, dan biarkan kami tetap yakin pada janji-janji yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami. Kami juga memohon agar kesempatan yang tersembunyi dapat terungkap. Bukakanlah pintu yang tak bisa ditutup oleh siapapun, dan biarkan kami tidak melewatkan berkat yang sudah disiapkan untuk kami. Berikanlah kebijaksanaan untuk mengenali setiap kesempatan dan keberanian untuk melangkah melalui setiap pintu yang terbuka. Kami percaya bahwa tidak ada kesempatan yang akan terlewatkan dalam perjalanan kami menuju peningkatan diri. Lindungilah kami dari keputusan terburu-buru, dan biarkan kami bertindak dengan keyakinan, bukan ketakutan. Semesta, kami melepaskan semua kecemasan terkait keuangan. Banyak dari kami yang merasa tertekan oleh kekhawatiran tentang masa depan, namun hari ini kami serahkan semua beban itu. Kami percaya bahwa semesta akan menyediakan segala yang kami butuhkan, seperti alam menyediakan segala yang diperlukan bagi kehidupan. Biarkan kedamaian mengisi hati kami, bahkan di tengah ketidakpastian. Kami juga berdoa untuk rasa puas dalam segala keadaan. Ajari kami untuk merasa cukup, mengetahui bahwa kekayaan sejati kami ditemukan dalam kedamaian batin dan kesyukuran. Biarkan kami tidak tergoyahkan oleh fluktuasi keadaan, tetapi tetap berlabuh pada kebenaran bahwa kami sudah kaya dalam energi positif yang mengalir dalam hidup kami. Kami menolak segala bentuk sabotase yang mencoba menghalangi kelimpahan dalam hidup kami. Kekuatan gelap datang untuk mengaburkan jalan kami, namun cahaya yang lebih besar datang untuk memberi kehidupan dan membawa kelimpahan. Biarkan kami melepaskan keterikatan pada pemahaman terbatas kami, dan percayakan diri kami pada kebijaksanaan yang lebih tinggi yang membimbing kami dalam setiap langkah. Bahkan ketika segala sesuatunya tampak kurang, bantulah kami untuk menjaga hati yang penuh kemurahan, agar kami selalu mengingat bahwa memberi adalah berkat terbesar. Biarkan kami memberi, bukan karena kewajiban, tetapi karena limpahan cinta yang mengalir dalam diri kami. Semoga kemurahan hati kami menjadi benih yang menumbuhkan berkat lebih besar dalam hidup kami. Kami mohon agar kami memiliki keyakinan yang dalam untuk menyerahkan segala hal, termasuk keuangan kami, pada kekuatan yang lebih besar. Ajarilah kami untuk selalu mencari tujuan yang lebih tinggi terlebih dahulu, karena ketika kami melakukannya, segala hal lainnya akan mengalir dengan mudah. Kami menyatakan bahwa sumber kehidupan kami berasal dari tempat yang lebih dalam, dan kami tidak akan kekurangan. Bebaskan kami dari keterbatasan yang mengikat, dan bimbing kami untuk melepaskan segala bentuk hambatan yang telah menghalangi kemajuan kami.
Angkat kami dari keterikatan yang membuat kami merasa terjebak, dan izinkan kami melangkah dengan penuh keyakinan menuju kelimpahan yang telah disiapkan bagi kami. Biarkan ini menjadi waktu di mana kami berkembang menuju tujuan yang lebih tinggi, dan gunakanlah segala yang kami miliki untuk tujuan yang lebih besar. Kekayaan yang sejati bukanlah sekadar tentang seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan di dunia ini. Bukan pula tentang angka-angka yang tercatat dalam rekening atau harta yang tampak oleh indera lahiriah. Kekayaan yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana kita menggunakan setiap anugerah yang telah dipercayakan kepada kita, apakah itu berupa waktu, energi, kepedulian, atau materi, untuk tujuan yang lebih luhur dan berdampak luas bagi kehidupan. Ia muncul saat kita memilih untuk menjadi pelita di tengah kegelapan, menjadi tangan yang mengangkat sesama ketika mereka terjatuh, dan menjadi suara yang menenangkan hati-hati yang sedang gundah. Disitulah letak kemuliaan sejati dari kekayaan, bukan pada kepemilikan, melainkan pada kontribusi, bukan tentang berapa banyak yang bisa kita simpan untuk diri sendiri, tetapi seberapa besar yang sanggup kita salurkan demi kebaikan bersama. Biarkanlah hidup kita menjadi wadah dari aliran energi positif yang memulihkan dan menginspirasi. Jadikan diri kita saluran kasih yang tidak pernah kering, tempat di mana kehangatan jiwa dapat menghidupkan kembali harapan orang-orang yang nyaris menyerah. Ketika kita membuka hati untuk memberi, sebenarnya kita sedang menerima. Ketika kita membagikan kebaikan, sesungguhnya kita sedang memperkaya jiwa kita sendiri. Jika hari ini pesan ini menyentuh jiwamu, jika kamu merasakan sesuatu yang bergerak di dalam hatimu, tuliskanlah sesuatu di kolom komentar, bukan sekadar untuk kami, tetapi untuk dirimu sendiri. Sebuah pernyataan kecil bisa menjadi langkah awal dari perubahan besar. Dan jangan ragu untuk membagikan pesan ini kepada orang lain, karena bisa jadi mereka sedang menunggu secercah cahaya yang datang dari seseorang seperti kamu. Dukunglah saluran ini dengan menyukai dan berlangganan, bukan demi angka atau popularitas, tetapi sebagai bagian dari gerakan batin yang ingin menyebarkan harapan, keberanian dan kekuatan bagi jiwa-jiwa yang tengah mencari makna. Karena dalam dunia yang serba cepat dan penuh gangguan ini, satu pesan yang tulus bisa menjadi jangkar yang menahan seseorang dari terhanyut lebih jauh. Ingatlah, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh apa yang ada di dompetmu atau seberapa tinggi status sosialmu. Identitas sejati tidak dibangun di atas pencapaian lahiriah, tetapi dari seberapa dalam hubunganmu dengan sumber kehidupan yang tak terlihat, namun selalu hadir, energi ilahi yang memelihara seluruh semesta. Berjalanlah dengan keyakinan bahwa setiap langkahmu bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari peta takdir yang telah ditulis dengan cinta. Mungkin jalan ini tidak selalu mudah dan mungkin tidak selalu terlihat terang. Namun percayalah, apa yang sedang diproses di dalam dirimu jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia luar. Karena apa yang tumbuh dalam jiwa akan bertahan selamanya, sementara yang lahir dari dunia akan sirna oleh waktu.